Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumeneb. Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan pagi bersama Suara Gembala Gereja Pantekosta Serikat Indonesia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita datang menghadap hadirat Tuhan. Biarlah kembali kita boleh menikmati uluran kemurahan tangan Tuhan bekerja kembali dalam kehidupan kita, menjamah, memperbaharui hidup kita. Mari kita naikkan pujian Kuasa Kasih-Mu. Ku datang Tuhan, baharui dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Kan terbang bagai raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu ku datang Tuhan, baharui hatiku. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan
kuasa kasih-Mu. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, rindu untuk Engkau kembali baharui hati ini Tuhan. Dari segala kelemahan-kelemahan hidup kami, biarlah Tuhan, kuasa-Mu Tuhan boleh kembali bekerja dalam kehidupan kami ini. Sehingga kekuatan yang daripada Engkau Tuhan boleh bekerja nyata untuk kami boleh mengatasi segala persoalan pergumulan dalam hidup, bahkan dalam menghadapi dosa-dosa dalam dunia ini Tuhan. Lewat pembaharuan yang Engkau kerjakan, di situ ada kekuatan kemenangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini biarlah lewat pekerjaan firman-Mu, Roh Kudus-Mu boleh menjamah hati kami, menyucikan kehidupan kami dari segala yang jahat, yang kotor, yang najis dalam kehidupan kami. Engkau memberkati persekutuan pagi hari ini. Engkau hadir di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Pakailah kami yang Kau percayakan untuk melayani Engkau. Sucikan, kuduskan dengan darah-Mu. Baik ambil bagian dalam pujian sampai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu. Lengkapi dengan hikmat, marifat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selam syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan yang pertama-tama kita rasakan, itulah bagaimana Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kehidupan kita. Itu biarlah kita boleh merasakan dan kita boleh mengecap kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita lanjutkan pujian selanjutnya, Allah sumber kuatku.
hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan genggamku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selama Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Allah satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan pujian kita, percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu.
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Refrennya, sebab aku percaya. Dan selanjutnya kita mau persiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita satukan hati kita di dalam doa untuk menerima firman Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang pada pagi hari ini Engkau masih memberikan perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kami kembali datang bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan, untuk menikmati kasih-Mu, lawatan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Engkau siapkan kehidupan kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan berkuasa, tidak hanya menolong kehidupan kami di dalam setiap pergumulan, persoalan, masalah yang kami hadapi, tetapi juga firman-Mu berkuasa untuk memerdekakan hidup kami, menjadikan hidup kami sebagai anak-anak sulung dari segala ciptaan-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami anak-anak sulung ini menjadi kehidupan yang terdaftar namanya di dalam sorga, yang nanti satu kali kelak boleh masuk di dalam kota Yerusalem sorgawi yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami kepada Tuhan. Siapkan hati kami di dalam menerima firman-Mu. Sucikan hati kami dari segala kekotoran kejahatan lewat kuasa darah-Mu dan urapan Roh Kudus. Kiranya mempersiapkan segenap kehidupan kami untuk bisa mendengar, menerima, dan percaya akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan meneruskan firman-Mu ini. Kuduskan dengan darah-Mu dan urapi dengan urapan Roh Kudus disertai hikmat marifat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Shalom, salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada seluruh umat Tuhan, dimanapun saudara pada pagi hari ini boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong setiap kehidupan kita. Sebab di dalam Alkitab dikatakan setiap orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membuangnya atau menolak kehidupan itu. Dan pada pagi hari ini kita boleh datang kembali kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menerima setiap kehidupan kita untuk menolong kehidupan kita semua. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema menjadi anak-anak sulung. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu
menjadi anak-anak sulung. Dapat kita baca dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Ya, nanti akan dibacakan firman Tuhan oleh Bapak Joko Slamet. Surat Yakobus pasal pertama ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Atas kehendaknya sendiri. Ya, jadi atas kehendak Tuhan sendiri, Tuhan menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu ya, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ini atas kehendak Tuhan sendiri. Ya, jadi Tuhan yang memiliki kehendak dalam kehidupan kita. Dan atas kehendak Tuhan, Tuhan menjadikan hidup kita oleh firman kebenaran menjadi anak-anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, inilah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan dalam hidup kita pada pagi hari ini, yaitu menjadikan hidup kita sebagai anak-anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, ini rencana Tuhan atau kehendak Tuhan bagi kita untuk menjadikan hidup kita menjadi anak-anak sulung. Ya, siapa itu anak sulung? Anak sulung dalam Alkitab dikatakan yang pertama, anak sulung adalah kehidupan orang-orang yang namanya terdaftar di sorga. Itu anak sulung, ya. Anak sulung adalah orang-orang yang namanya terdaftar di sorga. Yang kedua, anak sulung adalah kehidupan orang-orang yang masuk ke dalam kota Yerusalem sorgawi. Ya, ini dalam Alkitab dituliskan mengenai kehidupan anak-anak sulung. Anak-anak sulung yang pertama adalah kehidupan orang-orang yang namanya terdaftar di sorga. Dan yang kedua, anak-anak sulung adalah kehidupan orang-orang yang masuk ke dalam kota Yerusalem sorgawi. Kita dapat membaca itu di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12. Surat Ibrani pasal 12. Di dalam ayat yang ke-22 sampai 23. Surat Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 23. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion, ke kota Allah yang hidup, Terus, Yerusalem sorgawi, kamu sudah datang ke Gunung Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Terus, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. ya, siapa yang masuk ke dalam Yerusalem sorgawi ini? Perhatikan ada 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung, Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Jadi mereka yang masuk ke dalam kota Yerusalem sorgawi ini adalah anak-anak sulung. Ya, anak-anak sulung. Jadi tidak semua kehidupan Kristen itu nanti akan masuk ke dalam kota Yerusalem sorgawi. Hanya mereka anak-anak sulung yang berhak masuk ke dalam kota Yerusalem sorgawi. Itu yang pertama, kehidupan anak-anak sulung adalah kehidupan yang nanti berhak untuk masuk ke dalam kota Yerusalem sorgawi. Lanjut, yang kedua, yang namanya terdaftar di sorga, yang namanya terdaftar di sorga. Terima kasih. Sampai di situ saja pembacaan. Ini yang kedua. Kehidupan anak-anak sulung ini adalah kehidupan orang-orang yang namanya terdaftar di sorga. Jadi di dalam Alkitab, kehidupan anak sulung itu yang pertama adalah kehidupan yang berhak untuk masuk ke dalam kota Yerusalem sorgawi. Yang kedua, kehidupan anak-anak sulung di dalam Alkitab adalah kehidupan orang-orang yang namanya terdaftar di sorga. Dan mereka inilah ya yang menurut kehendak Tuhan dalam surat Yakobus pasal 1 tadi dikatakan ayat 18.
Mereka inilah nanti yang akan menikmati apa yang Tuhan rencanakan atau Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Ya, bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk dalam kota Yerusalem surgawi dan nama mereka terdaftar di sorga. Jadi saudaraku, lewat firman Tuhan pada pagi hari kita harus memahami dan mengerti bahwa tidak semua orang Kristen itu, sekalipun mereka percaya kepada Tuhan Yesus, ya, mereka akan masuk dalam kota Yerusalem surgawi. Mereka akan mengalami kegenapan janji Tuhan. Tidak semua, sama seperti kehidupan orang Israel. Tidak semua kehidupan umat Israel masuk ke negeri perjanjian, itulah negeri Kanaan yang Tuhan janjikan. Tidak semua, ya. Sebagian besar justru mereka yang keluar dari Mesir semua ditewaskan di padang gurun. Hanya mereka yang lahir dan besar di padang gurun, itulah yang masuk ke dalam negeri perjanjian Tuhan. Tidak semua diselamatkan. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan pada pagi hari kita harus mengerti bahwa dalam kehidupan kita sebagai kehidupan Kristen ini, kita tidak mudah untuk mencapai keselamatan. Harus ada pergumulan, harus ada perjuangan dalam kehidupan kita. Dalam Injil Lukas pasal 13, ada seorang yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, banyak yang diselamatkan atau sedikit yang diselamatkan?" Tuhan tidak menjawab banyak atau sedikit yang diselamatkan, tapi Tuhan Yesus menjawab, "Berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak." Jadi untuk mencapai keselamatan ini kita harus berjuang melalui pintu yang sesak. Artinya ada satu pergumulan, ada perjuangan yang berat untuk mencapai keselamatan. Dan di dalam firman Tuhan pagi hari ini, untuk kita bisa masuk dalam kota Yerusalem surgawi, untuk nama kita dapat terdaftar di surga, maka kita harus menjadi kehidupan anak-anak sulung. Ya, kita harus menjadi kehidupan anak-anak sulung. Lewat apa kehidupan kita menjadi anak-anak sulung? Yaitu lewat hidup kita dijadikan oleh firman kebenaran. Coba kita kembali membaca dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 18 itu. Yakobus pasal 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita. Atas kehendak Tuhan sendiri, Tuhan menjadikan kita oleh apa? Oleh firman kebenaran. Teruskan. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, jadi saudaraku, di sini kita melihat kehidupan kita menjadi anak-anak sulung. Prosesnya itu lewat apa? Yaitu lewat firman kebenaran yang menjadikan kehidupan kita. Menjadikan itu artinya diciptakan atau dibentuk. Itu arti kata menjadikan. Arti kata menjadikan itu adalah diciptakan, yang kedua dibentuk. Ya, jadi ini rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadikan hidup kita oleh firman kebenaran menjadi anak-anak sulung. Artinya Tuhan menciptakan atau membentuk kehidupan kita lewat firman kebenaran untuk hidup kita menjadi anak-anak sulung yang nanti berhak untuk masuk dalam kota Yerusalem surgawi, bahkan yang namanya terdaftar di sorga. Kita harus berjuang untuk nama kita terdaftar di sorga. Dalam Alkitab ada cerita 70 murid yang kembali setelah Tuhan utus mereka kembali kepada Tuhan Yesus. Lalu saat mereka kembali, mereka bersuka cita, mereka gembira. Karena mereka bisa menaklukkan setan-setan, mereka bisa mengusir setan. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada 70 murid ini, "Jangan kamu bersuka cita karena kamu bisa menaklukkan setan-setan, tapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di sorga." Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada 70 murid ini mengingatkan kehidupan kita semua bahwa jangan kita cukup bangga puas kalau kita bisa berhasil dalam pelayanan, kalau kita bisa berhasil di dalam mengerjakan mujizat dan lain sebagainya. Ya, jangan itu yang menjadi kepuasan kita, tetapi biarlah kita arahkan hidup kita bagaimana hidup ini bisa terdaftar di sorga. Sebab apa artinya?
kita bisa mengusir setan, kita mengadakan mujizat dan lain sebagainya, tetapi pada akhirnya nama kita tidak terdaftar di sorga. Biarlah ini menjadi satu peringatan buat kita semua, bahwa nama yang terdaftar di sorga itu jauh lebih penting dari segala pencapaian, keberhasilan pelayanan kita di dunia ini. Oleh sebab itu biarlah kita mohon kepada Tuhan lewat firman kebenaran. Tuhan menjadikan kita, atau Tuhan menciptakan, atau Tuhan membentuk hidup kita menjadi anak-anak sulung yang berhak masuk ke dalam kota Yerusalem surgawi, bahkan yang namanya terdaftar di sorga. Nah, kita lihat apa itu firman kebenaran. Ya, firman kebenaran yang menjadikan kita menjadi anak-anak sulung. Apa itu firman kebenaran? Yang pertama, firman kebenaran adalah firman yang menguduskan atau menyucikan kehidupan kita. Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Teruskan. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman kebenaran adalah firman yang menguduskan kita atau menyucikan kehidupan kita. Ya, inilah sarana yang Tuhan sediakan untuk menjadikan kita menjadi anak-anak sulung yang berhak masuk ke dalam kota Yerusalem surgawi yang namanya terdaftar di sorga, yaitu lewat firman kebenaran, sarana yang Tuhan sediakan. Apa itu firman kebenaran? Firman yang menguduskan kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, firman kebenaran adalah firman yang memerdekakan hidup kita dari perhambaan dosa. Ini firman kebenaran adalah firman yang memerdekakan hidup kita dari perhambaan dosa. Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Inilah firman kebenaran. Firman kebenaran yang kedua adalah firman yang memerdekakan kehidupan kita. Jadi saudaraku, kalau saya boleh simpulkan, apa itu firman kebenaran? Firman kebenaran adalah firman Allah yang menguduskan dan memerdekakan hidup kita dari perhambaan dosa. Setiap manusia, Alkitab katakan dalam surat Roma pasal 3, setiap kehidupan manusia adalah kehidupan yang berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Mulai dari Adam dan Hawa, saat mereka jatuh ke dalam dosa, maka sejak itulah kehidupan manusia ditandai dengan dosa. Sehingga kemuliaan Allah itu hilang dari kehidupan manusia. Tetapi lewat firman kebenaran ada harapan bagi kita manusia berdosa ini. Lewat firman kebenaran, yaitu firman Allah yang menguduskan dan memerdekakan hidup kita, Tuhan berikan kesempatan bagi manusia berdosa untuk dijadikan sebagai anak-anak sulung yang berhak masuk ke dalam kota Yerusalem surgawi, bahkan yang namanya terdaftar di sorga. Oleh sebab itu, umat Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bawalah kehidupan kita setiap kali kita datang beribadah. Dimanapun saudara mengerjakan ibadah di gereja saudara masing-masing, setiap kali kita beribadah, tujuan utama kita adalah untuk mengalami kuasa dari firman yang menguduskan dan memerdekakan kita, untuk menjadikan hidup kita sebagai anak-anak sulung yang berhak masuk dalam kota Yerusalem surgawi, bahkan yang namanya terdaftar di sorga. Kiranya kita semua boleh mengalami kenyataan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana firman kebenaran itu menguduskan, memerdekakan hidup kita,
sehingga menjadikan hidup kita sebagai anak-anak sulung yang satu kali kelak kehidupan kita akan masuk dalam kota Yerusalem surgawi dan nama kita terdaftar di sorga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang berjudul O Yerusalem. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang masih terus mengingatkan kehidupan kami, terutama apa yang menjadi kehendak Engkau dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Bahwa untuk boleh mendapatkan keselamatan itu tidak mudah, lewat satu pergumulan, lewat satu perjuangan. Haleluya. Untuk boleh menjadi anak-anak sulung. Itulah kehidupan yang namanya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Itulah kehidupan yang boleh masuk ke dalam kota Yerusalem yang baru. Oleh sebab Tuhan, kami rindu selalu biarlah firman kebenaran-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Firman kebenaran yang di dalamnya Tuhan untuk menguduskan, untuk menyucikan kehidupan kami, untuk membenarkan, memerdekakan kehidupan kami. Biarlah itu terus bekerja di dalam kehidupan kami, hati kami Tuhan. Memang Tuhan, lewat firman pengajaran segala dosa-dosa itu dinyatakan.
lewat firman kebenaran, segala yang kotor, yang jahat itu diterangi Tuhan. Oleh itu Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kerelaan hati untuk selalu mau disucikan, dibaharui lewat firman kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah lewat pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau menolong kehidupan ini Tuhan. Untuk terus Engkau proses, Engkau baharui, Engkau bentuk, Engkau baharui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, taruhkan firman-Mu itu di dalam hati kami Tuhan. Untuk terus bekerja, membersihkan hidup ini Tuhan. Semakin dibersihkan, biarlah boleh semakin hidup ini Tuhan, haleluya, mengalami suatu pembaharuan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta di dalam segala tantangan, pergumulan, haleluya, di dalam segala kesulitan, kesukaran, dalam segala bidang-bidang ekonomi, apapun itu Tuhan. Tuhan kiranya menolong pemimpin bangsa kami. Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan, bahkan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi semuanya untuk kemakmuran bagi bangsa dan negara kami. Engkau juga memberkati PRRI, serta karyawan dengan berkat menyembah kelimpahan. Terima kasih Tuhan, dan kami mengakhiri persekutuan pagi hari ini. Biarlah berkat yang daripada Engkau, damai sejahtera yang daripada Engkau, persekutuan di dalam Engkau Tuhan, Engkau senantiasa berikan dalam kehidupan kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri persekutuan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ibadah Minggu 1 RRI Sumeneb.